profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sama sih sebenarnya kayak kalau misal kita ada di kurikulum 13 kemarin gitu ya, bahwa kita ada yang namanya pendidikan karakter. Dan di pendidikan karakter itulah yang kemudian lebih dirincikan lagi di dalam kurikulum Merdeka dengan adanya profil pelajar Pancasila itu gitu. Nah, di mana tujuan atau visi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri diharapkan nantinya nih pelajar di Indonesia itu adalah atau jadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau Bapak Ibu pernah belajar terkait kurikulum International Baccalaureate, itu sebenarnya mirip ya. Jadi mereka juga mengembangkan kurikulum di mana kurikulumnya itu salah satunya itu juga adanya personalize kayak kita gitu ya, berdiferensiasi kayak gitu. Kemudian ada juga yang terkait dengan mirip dengan pendidikan karakter atau profil, adanya profil-profil atau misal mereka itu mau bikin siswanya itu akan tercapai ini gitu, ada poin-poinnya untuk terkait dengan karakter seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih gitu ya, apa aja yang mendasari gitu ya adanya profil pelajar Pancasila. Ada dua Bapak Ibu, adanya faktor internal, kemudian adanya faktor eksternal yang ingin dikembangkan. Di mana faktor internal itu kita sebagai warga gitu ya, ataupun nantinya sebagai orang tua ataupun guru yang ingin mengembangkan kepada anak-anak itu, kita ingin mengembangkan faktor internal itu tentang jati dirinya anak-anak itu seperti apa gitu. Dan jati diri itu harus disesuaikan juga dengan lingkungan dan juga tujuan daripada Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian ideologi atau kepercayaan, keyakinan gitu ya. Entah itu terkait mungkin ketuhanan ataupun juga visi misi dari bangsa itu sendiri. Kemudian cita-cita dari bangsa Indonesia itu seperti apa? Itu berangkat dari faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu kita harus melihat nih bahwa kehidupan kita dan tantangan bangsa kita ke depan itu adalah menghadapi revolusi industri yang mungkin akan semakin naik gitu ya. Kalau sekarang 4.0 bisa jadi nanti yang 5.0 gitu kan, yang sosial itu. Nah, sehingga harapannya itu Indonesia bisa atau anak-anak itu bisa jadi warga yang demokratis nantinya, unggul dan produktif gitu. Di mana? Di abad 21 gitu, yaitu abad yang sekarang ini. Selanjutnya, apa saja sih dimensi profil pelajar Pancasila? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jenis-jenisnya gitu ya dari profil pelajar Pancasila atau dimensi-dimensinya. Mungkin saya hanya akan mengingatkan gitu bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, dari keempat hal ini, itu dimasukkan atau diinkludkan di dalam budaya sekolah ataupun mungkin kegiatan atau program apa sih gitu ya, program apa sih di sekolah yang bisa dimasuki oleh dimensi profil pelajar Pancasila itu, yaitu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu diajarkan melalui intrakurikuler atau di dalam muatan pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari gitu ya. Misal kayak kemarin, kalau misal di seni rupa kita mau masukin profil pelajar Pancasila apa gitu ya. Itu kalau misal di seni rupa. Kalau misal di matematika mau masukin apa gitu. Jadi yang ada di jadwalnya anak-anak gitu ya, terkait dengan muatan-muatan intrakurikulernya gitu ataupun mata pelajarannya. Kemudian yang kedua, bisa melalui ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang mungkin untuk mengembangkan minat dan bakat, dan ini bisa jadi berbeda ya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya gitu, karena memang untuk ekstrakurikuler juga harus disesuaikan kondisi anak dan juga kondisi sekolah itu sendiri, sehingga
Itu tergantung lagi Ibu bagaimana nanti mengembangkannya, tergantung gitu ya ekstrakurikuler apa yang akan dipakai ataupun disediakan oleh sekolah, kemudian mana yang bisa kira-kira bisa dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler itu gitu. Kemudian budaya satuan pendidikan. Jadi ini bisa jadi kayak pembiasaan-pembiasaan, itu juga termasuk ya. Jadi kayak misal Bapak Ibu di sekolah katakan ada kayak pembiasaan apel pagi gitu ya. Nah, apel pagi itu apa aja sih yang ingin Bapak Ibu sematkan gitu daripada dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri gitu. Kemudian selain apel pagi, katakan mungkin ada sholat duha. Nah, sholat duha itu otomatis mungkin ya beriman gitu ya. Maka itu juga termasuk dalam budaya satuan pendidikan. Nah, kemudian adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita biasa sebut dengan P5. Di mana proyek penguatan atau P5 ini kita sebutnya P5 gitu aja ya biar nggak panjang-panjang gitu. Itu sebenarnya adalah proyek lintas disiplin ilmu. Jadi semua hal yang bisa dimasukkan gitu ya atau dikolaborasikan itulah jadinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Gitu. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu guru pernah belajar tentang STEM itu sama. Jadi kalau misal Bapak Ibu juga pernah belajar terkait pembelajaran terpadu gitu ya atau tematik sebenarnya gitu ya kemarin itu juga termasuk pembelajaran lintas disiplin ilmu gitu. Cuman ini lebih kepada bagaimana sih seorang guru bisa mengemas pembelajaran-pembelajaran yang ada tadi secara konsep gitu ya. Kemudian dibalut dalam sebuah proyek di mana proyek ini bisa mengembangkan gitu ya, mengembangkan karakter anak yang baik gitu, mengembangkan daripada dimensi profil pelajar Pancasila dalam kata lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ini hanya reminder Bapak Ibu. Kenapa sih kok ada yang namanya Project Profil Pancasila atau P5 ini gimana sih Bu gitu ya. Bikin repot aja gitu ya. Banyak gitu yang kayak aduh ini P5 itu bikin rempong gitu ya, repot, ribet dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak tahu esensinya malah kayak jadi party aja gitu ya. Ajang buat ngabisin duit gitu ya. Padahal tidak harus seperti itu gitu, tidak harus berupa perayaan-perayaan besar yang mungkin harus menghabiskan uang gitu, tidak. Karena memang sebenarnya esensinya di sini sebenarnya. Dari Ki Hajar Dewantara bilang bahwa perlulah anak-anak kita gitu ya dekat dengan kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyat akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyat. Artinya beliau di sini mengharapkan adanya pembauran gitu ya antara ilmu pengetahuan yang anak-anak miliki dengan kelas di luar. Jadi beliau dalam filosofinya ini tuh terkandung bahwa anak-anak juga perlu belajar di luar kelas, intinya begitu. Gitu. Jadi kalau yang saya rangkum kemarin, yang saya bilang di pertemuan kedua kemarin, itu saya sempat menyampaikan bahwa hal paling penting ini ya, hal paling penting dalam pembelajaran adalah bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, bukan perkara pengetahuan dan sebatas berkutat pada nilai yang tinggi saja gitu. Jadi bagaimana guru itu bisa mengemas pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran itu benar-benar bermakna ya, dan benar-benar anak itu berinteraksi sehingga kalau anak itu sudah berinteraksi dengan materi semuanya akan bermain Bapak Ibu, mulai dari nalarnya bermain, sikapnya bermain gitu ya, bahkan mungkin verbalnya dia juga akan terlatih gitu. Kemudian kalau misal kita bisa sematkan semuanya itu ya terkait mungkin beberapa dari dimensi profil gitu ya, maka itu juga akan membantu anak-anak untuk bisa berkembang secara optimal gitu. Baik itu knowledge-nya ataupun juga empati atau di dalam hatinya gitu. Jadi lahir batin gitu ya. Jadi kalau kita ngasih hak itu jangan cuma haknya untuk otaknya saja gitu, tapi otak untuk hati, nafkah untuk hatinya juga dapat gitu ya. Nggak cuma suami istri ini ya. Jadi anak-anak juga berhak untuk mendapatkan itu gitu.